Oke, halo. Hari ini saya akan mengajar psikologi sekolah di pertemuan ketiga. Mungkin karena kita tidak bisa synchronize, jadi saya buat, videonya supaya kalian bisa, eee, apa, kalian bisa untuk mempelajari setelah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, hari ini yang akan kita bahas adalah school well-being. Seperti yang sebelumnya saya bilang, minggu depan kita bahas apa ya, yang pertama kita akan bahas school well-being di video pertama dan nanti saya upload juga video kedua, kita akan mengenal beberapa kasus yang terjadi di sekolah. Sebelum minggu depan kalian yang akan presentasi. Nah, kita lanjutkan bahasannya. Yang pertama kita akan bahas tentang well-being. Kenapa sih seorang psikolog di sekolah, eee, harus tahu tentang school well-being? Apa sih sebenarnya school well-being ini? School well-being kalau kita mau ngomongin well-being ya, kita pasti akan, mau ngomongin school well-being, kita akan balik ke well-being. Sebenarnya well-being itu apa? Jadi well-being ini menurut Diener adalah konstruk multidimensional yang berdampak pada sikap positif dan selalu dalam keadaan sukacita. Jadi kalau kita punya well-being yang baik, maka kita akan menunjukkan sikap yang positif dan kita akan merasa senang gitu, merasa sukacita. Nah, kalau di school well-being itu dia, dari Konu dan Rimpela tahun 2002 itu mengatakan bahwa school well-being adalah keadaan yang memungkinkan individu atau siswa atau guru dalam, lingkup sekolah untuk memuaskan kebutuhan dasarnya yang berdampak pada sikap tadi si individunya melihat berbagai hal di lingkungan sekolah itu secara positif. Itu school well-being. Nah, school well-being ini punya 4 dimensi. Nanti kita akan bahas juga, contoh-contohnya. Yang pertama adalah having. Nah, nanti kalau kalian mau penelitian nih tentang school well-being, ini adalah dimensi-dimensi yang dipakai di school well-being dan ada alat ukurnya juga. Nah, pertama adalah dimensi having atau kondisi sekolahnya. Nah, ini yang dilihat di dimensi having adalah having kan apa yang dimiliki gitu ya. Jadi apa sih yang dimiliki oleh sekolah? Lingkungannya bagaimana? Aman nggak? Nyaman nggak? Kurikulumnya bagaimana? Kelasnya bagaimana? Fasilitasnya bagaimana? Jadi apa sih yang dimiliki oleh sekolah gitu. Terus dimensi kedua adalah loving atau dicintai lah ya. Jadi itu berhubungan dengan hubungan sosial gitu. Bagaimana, individu di dalam sekolah itu berinteraksi secara sosial di sekolah. Terus berkaitan juga dengan iklim sekolahnya, iklim belajarnya bagaimana. Jadi lebih ke hubungan sosialnya. Dan ketiga itu adalah diri ya, being, jadi pemenuhan diri. Jadi bagaimana dan apa sih jadi tentang pemenuhan diri, apa yang diberikan oleh pihak sekolah agar si siswa itu dapat berkembang dan memenuhi dirinya, gitu. Jadi si sekolah itu menghargai nggak sih, ada nggak sih usaha untuk meningkatkan, penghargaan diri si orang ini gitu. Dan terakhir, keempat ada health atau kesehatan, dia meliputi aspek fisik dan mental termasuk bantuan psikologis. Nah, ini adalah, well-being in schools. Jadi kita bisa lihat bahwa, di kita kan lingkungan ya, di sini kan ada home, ada school, ada community dan surrounding. Nah, di sini ada well-being tadi, terus ada dimensinya ya. Terus ada having, ada loving, being, dan health. Ini contohnya. Jadi having itu adalah school condition tadi, schedule, group size, terus ada, loving school relationship, school climate, teman-teman, peer, terus ada being itu lebih ke self fulfillment, jadi pemenuhan diri. Jadi kayak, apakah si sekolah itu mempengaruhi decision making, pengambilan keputusan kita, kayak kayak misalnya kita mau jurusan apa di kuliah atau kita mau masuk kuliah apa, itu kan berhubungan dengan well-being kita dibantu apa nggak sama sekolah, terus ada motivasi dan lain-lain, self esteem ada di sini, terus ada health itu lebih ke, tadi ada yang kesehatan dan kesehatan mental. Jadi ada sakit atau semacamnya itu difasilitasi apa selama sekolah atau enggak. Ada simptom psikosomatik dan lain-lain difasilitasi sama sekolah atau enggak. Kenapa psikolog ini perlu tahu school well-being? Karena nanti
si well-being inilah bagaimana si siswa tadi bisa berpikir positif dan merasa aman di sekolahnya sendiri dan bisa memaksimalkan kegiatan belajarnya karena sudah punya well-being baik, itu biasanya kan kasus-kasusnya ditangani oleh psikolog sekolah. Kan sebelumnya kita udah bahas tuh tentang psikolog sekolah ya. Jadi kita bahasnya tentang apa sih, yang dilakukan oleh psikolog sekolah. Nah, ini adalah, the circle of, well-being in school. Jadi ada fisik, mental, emosional, intelektual, spiritual, sosial, dan environment. Jadi semuanya harus baik sehingga bisa menghasilkan school well-being. Tapi kan implementasinya ya aneh kan sekolah nggak punya seorang psikolog sekolah atau, orang yang bertanggung jawab secara mental di dalam lingkungan sekolah. Karena kalau kita mau checklist semua bagian ini di circle of well-being itu nggak mungkin kan ya. Jadi, ini dibantu gitu sebenarnya sama ahli-ahli, nggak cuman psikolog tapi guru dan lain-lain untuk siswa maupun guru di sekolah itu bisa menjadi well-being. Gitu. Jadi, psikolog sekolah ini bisa apa kalau misalnya kita bahas tentang well-being, bisa bantu apa gitu. Nah, yang pertama, psikolog di sekolah tuh seharusnya bisa membantu yaitu mengatasi permasalahan secara kontinum. Jadi kontinum apa? Terus-menerus. Jadi di dalam lingkungan sekolah itu permasalahan apapun terus-menerus bisa dibantu untuk diselesaikan gitu. Nah, sifatnya bisa kuratif. Kuratif itu adalah memperbaiki yang udah bermasalah atau preventif. Kita mau mencegah gitu. Kita buat misalnya seminar, self esteem, seminar self esteem atau seminar tentang minat bakat supaya mencegah adanya masalah ke depannya. Terus yang kedua, mengatasi permasalahan kelompok besar, kecil, dan individual. Jadi ketika psikolog sekolah itu menemui masalah, masalah itu tidak hanya one person gitu. Maksudnya, siswa bermasalah datang ke psikolog, enggak. Tapi psikolog ini juga menangani kasus kelompok. Misalnya, mmm, anak-anaknya sama-sama punya kesulitan secara kognitif, misalnya kayak gitu. Nah, nanti psikolognya yang akan, membuat, intervensi, misalnya intervensi kelas tambahan atau intervensi kelas remedial untuk membantu si, kelompok yang tadi kurang secara kognitif untuk lebih mengejar pembelajaran, misalnya gitu. Kan misalnya kelompok, kecil, terus ada kelompok besar misalnya, kelompok besar misalnya angkatan ini ternyata secara etika misalnya tidak terlalu baik dibandingkan angkatan sebelumnya. Nah, si psikolognya membuat mungkin program apa, asesmen apa yang bisa membantu untuk memperbaiki si kelompok besar ini tadi, dan jelas individual. Dan yang ketiga adalah, psikolog itu akan membantu menggali data untuk menyelesaikan persoalan. Nah, tadi kan setiap persoalan yang mengatasi permasalahan ini, itu, nggak hanya berkaitan dengan sebuah person gitu, tapi juga, ketika permasalahan diselesaikan, itu akan berkaitan dengan sistemik sekolah. Misalnya gini, mmm, data anak-anak yang misalnya tidak mendapatkan banyak remedial gitu. Nah, terus psikolog itu membuat, intervensi misalnya tentang, bagaimana sih meningkatkan motivasi anak yang remedial. Nah, itu akan jadi data sistemik sekolah bahwa berhasil nggak intervensinya dan lain-lain, dan bisa nggak diterapin ke seluruh sekolah, seperti itu. Jadi lebih ke sistem, nggak cuman individual. Nah, kalau kamu mau jadi psikolog sekolah, gitu kan ya, kita udah lihat nih tadi banyak misalnya psikolog sekolah itu menangani school well-being, psikolog sekolah itu, akan membantu gitu ya, baik, penyelesaian permasalahan. Si psikolog sekolah kalau mau jadi psikolog sekolah tuh, kita tuh harus punya apa sih? Gitu. Yang pertama, yang jelas kamu harus lulus S2 profesi pendidikan, gitu. S2 profesi pendidikan dulu baru bisa jadi psikolog. Jadi kalau misalnya S1 terus bilang dirinya psikolog, that's really wrong. Jadi eee, jangan salah gitu ya. Yang pertama adalah menguasai dasar bimbingan dan konseling. Kelihatannya kayak BK ya, tapi psikolog itu memang butuh untuk mempelajari bagaimana mengkonselingkan orang lain. Ya masa gitu ya, kliennya datang terus kayak, mmm, "Mbak, saya mau cerita," terus si psikolognya kayak
nggak peduli atau dia malas, kliennya cerita sedikit dia langsung menimpali. Nah, itu kan tidak sesuai dengan etika konseling gitu kan ya. Nah, itu kita harus tahu. Nah, bimbingan gimana caranya kita membimbing dari masalah-masalah itu. Terus mahir dan terampil dalam mengumpulkan data, interpretasi, dan menganalisa data. Nah, ini mungkin mengumpulkan data dan interpretasi parsial itu dari S1 kita sudah belajar gitu ya. Mengumpulkan data itu assessment. Assessment tuh nggak cuma pakai alat ya. Alat iya, tapi, juga ada, wawancara dan observasi, terus ada juga, mengikuti kelas dan lain-lain. Nah, terus ada interpretasi dari hasil tadi, asesmen yang kita lakukan, interpretasinya bagaimana, terus analisa datanya gimana, gitu. Yang nanti nggak bisa dilakukan oleh S1 adalah bagaimana semua data itu terintegrasi sehingga mendapatkan satu permasalahan yang pokok gitu untuk diselesaikan. Terus yang ketiga, memahami teori dan dapat mempraktikkan konseling individu dan kelompok. Nah, ini tadi terkait dengan, konseling, kita, kan dipelajari ya di area satu juga, nanti di S2 juga diajarin lebih lagi bagaimana cara melakukan konseling. Terus memahami teori perkembangan dan praktik penerapan bimbingan vokasional. Jadi ada banyak ya teori yang harus, diketahui gitu sebagai seorang psikolog gitu. Jadi, eee, ketika kita menghadapi klien, kita tuh akan melihat permasalahan dan permasalahan itu ada banyak gitu kan ya. Nah, sehingga kita harus tahu nih, eee teori apa sih yang cocok dengan klien ini? Tapi yang paling dasar harus kita tahu adalah teori-teori perkembangan. Nanti di, video selanjutnya itu akan saya jabarkan beberapa teori yang bisa digunakan. Terus ada juga penerapan bimbingan vokasional. Ini juga penting karena bimbingan vokasional adalah bagaimana si psikolog juga membantu anak untuk apa ya, mengarahkan atau membimbing ke karirnya gitu, mau pilih sekolah yang mana atau mau pilih jurusan yang mana dan lain-lain. Yang kelima, tentu kemarin kita ngomongin etik, kode etik sebagai psikolog, apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Nah itu, etika profesi itu penting untuk kita terapkan. Terus ada mahir dalam statistik dan metode penelitian pendidikan, karena seyogyanya kita harus bantu perkembangan ya. Jadi kita yang praktek di lapangan juga harus tahu, data-data mana yang bisa dipakai dan untuk diberitahukan ke khalayak umum, bahwa ada yang sudah pernah kita lakukan dan ini ada buktinya, sehingga bisa dilakukan lagi. Misalnya kita bikin, intervensi tentang, apa ya, mengerjakan PR misalnya kayak gitu ya. Nah, intervensi mengerjakan PR ini ternyata berhasil di anak ini ya, kita publikasikan supaya bisa digunakan oleh anak lain, gitu. Terus kaya akan informasi mengenai sistem pendidikan. Nah ini, apa ya, ketika kita jadi psikolog, itu nggak serta-merta kita berhenti belajar lah. Nah, psikolog ini juga ada banyak, apa ya, kayak kursus tambahan lah ya, maksudnya sertifikasi tambahan di mana kita belajar materi-materi yang mungkin tidak dipelajari di kampus. Misalnya terapi bermain, yang pernah saya ikutin CBT, terus juga ada juga 7 indera. Jadi kita nggak berhenti, untuk mencari tahu. Terus sistem-sistem pendidikan, kebijakan-kebijakan pemerintah bagaimana. Nah, itu juga harus kita pelajari gitu ketika kita jadi psikolog sekolah. Terus terampil menangani kasus dan terlatih. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita menangani kasus, kenapa sih nggak boleh anak S1 menangani kasus? Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi memang tidak berpengalaman, tidak ada minimal jam. Nah, kalau kalian, lihat kedokteran ya, kedokteran kan dia, setelah dia S.Ket dia masih koas gitu kan ya. Nah, ini sama dengan psikolog. Jadi psikolog itu nanti masih dalam penanganan kasusnya itu masih disupervisi dulu selama minimal beberapa jam, tergantung dari, universitasnya juga, gitu. Jadi, dari situ psikolog akan diajarkan bagaimana mahir untuk melihat, eee, apa ya, melihat kasus, gitu. Makanya dalam dalam ilmu psikologi, itu makin dia berpengalaman, memang harganya makin mahal dibandingkan yang baru. Karena makin kita banyak megang kasus tuh makin kita peka gitu. Kalau saya tuh ngerasa banget, ada peningkatan-peningkatan di mana mungkin dulu tidak cepat gitu. Oh, teori apa sih yang mau dipakai anak ini, kenapa sih, apa yang harus gue lakukan? Nah, itu makin lama itu makin, baik gitu. Apalagi di awal udah disupervisi saat kita bingung gitu. Jadi harus ada minimal jam dari prakteknya dulu kalau mau jadi seorang psikolog.
Nah, kasus apa yang biasa ditemui di sekolah? Ini akan kita bahas di YouTube selanjutnya. Terima kasih udah mendengarkan hari ini, dan di bagian pertama ini nanti saya buka pertanyaan, silakan bertanya di sana. PPT-nya juga akan saya taruh di, MS Team ya. Terima kasih.